Halo Bang, Indah memiliki restoran Korea yang mempekerjakan 25 orang. Dia hanya bertanggung jawab kepada manajemen restoran. Bisnisnya harus bersaing dengan restoran-restoran yang lebih besar yang menawarkan menu masakan yang sama. Restoran Indah dapat diklasifikasikan sebagai, nah sekarang kita lihat yuk dari option pertama. Yang pertama adalah perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara dan biasanya itu sangat besar. Biasanya tuh punya kantor-kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. Dan mereka biasanya punya sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen secara global. Nah, dari sini ini kayak masih kurang cocok ya. Ini kan kayak memperkerjakannya aja hanya 25 orang gitu. Padahal kan kalau kalau dari deskripsi sebelumnya kan udah pasti tuh banyak banget gitu pasti pegawainya. Terus yang kedua adalah konglomerat. Konglomerat itu adalah kombinasi dari dua perusahaan atau lebih yang menjalin bisnis secara keseluruhan berbeda di bawah satu kelompok perusahaan. Biasanya melibatkan sebuah perusahaan induk dan beberapa subsidiar. Di sini juga masih kurang itu ya, masih nggak tepat gitu, nggak cocok sama deskripsinya. C. Franchise atau waralaba adalah perikatan dua pihak yang salah satu pihaknya diberi hak menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau haki atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan imbalan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penjualan barang dan jasa. Ini juga masih kurang ya. Terus kita lihat yang D, public sector holding. Jadi public sector holding atau perusahaan induk publik itu adalah perusahaan milik publik yang mengambil kepemilikan penuh atau sebagian di perusahaan untuk stabilitas ekonomi dan tujuan pembangunan. Perusahaan adalah perhubungan kompleks, hubungan antara pemilik, pekerja, pemasok, pelanggan, dan masyarakat luas dan alam. Nah, ini juga kurang tepat ya. Nah, sekarang kita lihat ya yang E, bisnis kecil. Nah, bisnis kecil itu adalah usaha yang mempunyai jumlah tenaga kurang dari 50 orang. Nah, penjualan paling banyaknya 1 miliar rupiah milik warga negara Indonesia, bukan afiliasi badan usaha lain atau berdiri sendiri, dan berbentuk usaha perorangan, badan usaha atau koperasi. Nah, ini yang paling dekat ya, yang paling tepat gitu. Jadi jawabannya adalah E. Nah, tetap semangat dan sampai jumpa.